Ya, sahabat semuanya, pagi ini di program Perspektif kita bersama dengan beberapa narasumber, beberapa ya, agak banyak pagi ini yang bergabung dengan kita, tapi tentunya Perspektif ini menemani Anda dalam obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Seperti biasa saya ditemani oleh beliau selalu minta, saya co-host saja ya gitu. Saya ingin sapa dulu ada Profesor Sparto Wijoyo atau Cak Parto, beliau Wakil Direktur 3 Sekolah Pascasarjana UNER, yang pagi ini saya sudah tersambung juga via Zoom. Setelah sekian purnama saya tidak berjumpa dengan beliau, alhamdulillah bisa ada kesempatan lagi untuk menyapa Cak Parto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Perspektif, Mbak Tika. Apa kabar? Munculnya Gimana? kayak purnama, Ustaz. Oh iya. Munculnya kayak purnama, Surabaya jadi terang. Padahal kemarin atau semalam itu bulannya masih bulan sabit loh, bulan purnama loh, Cak. Iya, karena tapi jiwa, ruhnya dan semangat selalu mempurnamakan diri. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Cak Parto, ini sebelum kita masuk dan menyapa narasumber juga, kita ingin sapa dulu juga semua sahabat yang bergabung, baik yang ada di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, juga yang sudah bergabung di Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Classic Radio Malang yang siap untuk menemani semua pendengar ataupun yang lagi nonton juga di masing-masing channel beberapa radio lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur ini di program Perspektif sampai kurang lebih jam 8 pagi nanti. Cak Parto, hari ini kita kedatangan tamu siapa saja ini, Cak? Ya, alhamdulillah pagi ini kita ketemu orang-orang penuh kemuliaan dengan segala karakter dan kepentingan bersama-sama untuk bangsa. Yang paling kelihatan sesungguhnya saya ingin menyapa pagi ini dengan penuh santun, rasa hormat. Sugeng Enjing itu Romo Hari Dendi, cuma kita belum bisa lihat ya. Biasanya neng Ngayuk Jokarto Hadin Ningrat kalau hubungan pagi-pagi kita itu selalu urusan jaringan ya, urusan jaringan. Maka kita sapa dulu, nonton ngudute. Wah, aku ya langsung kudu nyopo dhisik. Iku Kang Aji Prasetyo iki. Nah, Romo, alhamdulillah Romo Hari Dendi Kang Aji sudah bisa tampil. Romo Sugeng Enjing, rasa hormat lan santun mengucapkan salam kehormatan. Ya. Kang Aji wis ngudute endi wae ngudute. Panggil aja, halo? Iya. Panggil aja nama saya Hari atau Dendi. Karena saya aslinya adalah dari Malang. Oh, aslinya dari Malang. Selamat pagi semuanya, Sugeng Enjing. Mas Aji Prasetyo. Sebutannya Pak. Bagus ya, Ya kan misalnya dipanggil nanti tuh Romo Hari, bagus karena hari-hari ini selalu kita ketemu. Dan Dendi loh, ini ternyata Dendi banget loh ya Romo Dendi. Ternyata Malang, alhamdulillah bisa kepanggil. Dan yang paling Romo Dendi kita ini dibarengi budayawan kita yang unik. Saya pokoknya selalu terpesona itu Kang Aji Prasetyo ini. Yeah. Tampilannya langsung Ngayuk Yogyakarta, tampilannya kayak orang kesultanan. Sugeng Enjing. Iya. Saya malah kangen ke Jawa Timur ini. Nah, Romo Hari kita karena pagi ini alhamdulillah kita senang bisa kepanggil panjenengan, ketemu bini sepuh tapi tetap jiwanya muda. Dendi terus Romo Dendi ini dari Malang tapi ning Ngayuk Jokarta, keluarga dalam Kasultanan. Kita yang muda, saya yakin Mas Aji ini meskipun tokoh nasional Doles Bumi NU tetap ingin kita sama-sama mikulu dumateng panjenengan opo itu makna mikul dhuwur mendem jero itu
di ukuran-ukuran hari-hari sekarang ini perilaku kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan kita kok kados mekaten menika kalau ditilik dari sudut pandang perilaku yang iso mikul dhuwur mendem jero menika kados pundi to? Romo monggo. Mas Haji kita dengarkan dulu loh ya. Ya, Kita wayahe ngangsu kawruh ini. sebelumnya Ya. berbicara tentang pepatah mikul dhuwur mendem jero, itu menyangkut 3 hal. Arti, makna, dan tafsir. Menurut saya arti harfiahnya kita sudah tahu semua ya. Memikul tinggi seorang jenazah ya, dan menguburnya dalam-dalam. Jadi harus memikul tandu di atas bahu, tidak boleh hanya dijinjing begitu, di atas lutut, dan menggali makam hanya 1 meter misalnya, setidaknya lebih gitu. Dan bahkan di tradisi Islam itu setelah dipocong kemudian ditutup beton gitu ya. Tradisi agama lain bahkan ditandani secara terhormat kemudian masukkan peti mati. Nah, itu arti harfiahnya. Guna maknanya adalah mengangkat tinggi derajat dan martabat orang tua. Dalam konteks pembicaraan ini adalah para pendahulu, pahlawan pendahulu, dan meninggalkan serta menutup semua aibnya dalam-dalam. Nah, kemudian tafsirnya ini macam-macam. Kita bisa dalam konteks kebangsaan ini dicontohkan dari penuturan Pak Harto yang dikutip langsung dan ditulis oleh G. Dipayana dan Ramadan GH dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Terbitkan tahun 82 nggih. Nggih. Anu Romo saat itu kita ya maca sampul hijau, sampulnya hijau itu. Dalam bab mikul dhuwur mendem jero digambarkan dialog antara Pak Harto dengan Bung Karno di akhir kekuasaannya. Ungkapan Jawa ini menjadi populer karena Pak Harto lah yang pertama mengenalkannya ke publik ya. Nah, saya ingin bacakan suasana dialognya kira-kira demikian secara singkat. Kata Pak Harto, penuturan Pak Harto begini. Sewaktu kami berdua, Bung Karno bertanya dalam bahasa Jawa. Di tengah-tengah suasana Jakarta yang panas karena demo. Harto, jane aku iki arep kok apake? Aku iki pemimpinmu. Pak Harto menjawab, Bapak Presiden, saya ini anak petani miskin. Tetapi ayah saya selalu mengingatkan untuk menghormati orang tua, agar mikul dhuwur mendem jero. Artinya memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya dengan menghormatinya. Nah, dari ucapan ini Pak Harto saya anggap salah penerapannya. Karena ungkapan ini hanya diperuntukkan bagi orang tua atau para tetua yang sudah meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Selain itu, ia pun tidak konsisten antara ucapan dan tindakannya. Dalam hal ini kita bisa membaca banyak buku tentang Bung Karno di akhir hayatnya yang menderita sakit tanpa diberi obat dan dokter yang layak bagi mantan seorang presiden. Bahkan, kalaupun itu bagi orang biasa gitu. Nah, sehingga pemahaman tentang substansi makna mikul dhuwur mendem jero itu pun ia gagal membuktikan. Bahkan terbukti Soeharto mengeliminasi Soekarno lewat mikul dhuwur mendem jero untuk topeng sebuah kripping kubdetat terhadap Soekarno agar masih terkesan tetap menghormatinya. Jadi ada 3 hal tadi. Monggo anggenipun badhe membahas. Injih, matur nuwun Romo. Jadi Mbak Tika, Ya. kita meguru bersama ini ilmu tua. Ya, ini ilmu tua. Mestinya acara yang begini kita bahas ilmu tua tengah wengi ya Romo ya.
Tapi ini pagi-pagi bikin semangat. Iya. Iya, jadi Baik. kita sudah dapat pembelajaran bagaimana mikul duhur mendem jero dalam makna, ya toh, sampai pada penafsiran dan implementasinya yang sudah luar biasa. Dan saya yakin perspektif budaya Kang Aji akan bermain di dalam penafsiran-penafsiran ini. Kadang-kadang sekarang ini Kang Aji, gak mukul dhuwur mendem jero, yang sekarang terjadi itu mukul dhuwur, mukul tinggi-tinggi malah. Ya. Dan bukan mendem jero, mendem barang sekarang ini ya. Jadi Iya. bangsa semacam hari ini itu ya kebanyakan saling pukul, saling mabuk, menyalahgunakan, menafsirkan ajaran yang luar biasa itu menjadi ujaran-ujaran yang tidak semestinya. Nah, tentu Kang Aji punya referensi lagi yang memperkaya seluruh sahabat. Perspektif ya Mbak Tika ya? Iya, benar sekali. Monggo Kang Aji, di mana? Nah, ini. Matur nuwun. Ini saya kira cuma saya aja yang berbulan-bulan nggak diajak ngobrol dengan Mbak Tika dan Profesor Suparto. Ternyata beliau dua juga lama. Iya, iya, Kang Mas Cak Aji ini kemarin juga dapat salam dari teman-teman saya. Ada Lucky dari Malang yang katanya, wah ini kapan lagi ada acara dengan Cak Aji gitu katanya, Kang Aji. Sama-sama aktivis dulu waktu di kampus itu sama Lucky. Itu dia. Ternyata sih masih bulat aja ya hubungannya ya. Silakan Kang Aji. Pagi ini tadi kita mendengarkan dari Romo Hari, kok rasanya kok terlalu mirip tuh. Kita tuh masih pengen mendengarkan loh, padahal kok sudah langsung dipungkasi gitu. Tapi di sini saya sangat setuju ya kalau kebetulan Romo Hari tadi memulainya dengan ungkapan ini memang dipopulerkan oleh Pak Harto. Sehingga kita kebanyakan kalau mendengar istilah ini langsung ingat Pak Harto. Apalagi ungkapan ini diharapkan kita terapkan kepada Pak Harto. Gitu kan. Jadi ya yang jasa-jasanya aja diingat. Yang bukan jasa jangan diingat lah. Masalahnya yang bukan jasa ini daftarnya yang paling banyak ya malah gitu loh. Nah, terus yang menarik lagi yang tadi Romo Hari juga sampaikan bahwa ungkapan ini lebih seringnya atau lebih tepatnya sebaiknya diarahkan kepada orang tua yang sudah meninggal gitu. Jadi seandainya arahkan kepada yang masih hidup kok kayaknya kok belum waktunya gitu. Jadi kita kalau menjalani hidup itu ya evaluasinya yang benar-benar istilahnya ya objektif gitu loh. Kalau seseorang keliru itu harus sesegera mungkin menerima kritikan itu sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya, bukan terus minta dipendem jero. Itu malah justru kurang tepat. Saya sepakat sekali dengan Romo Hari. Nah, yang ingin saya berbagi di sini adalah ini hal yang malah justru saya di umur saya yang sudah tidak muda, meskipun di sini saya paling junior ya. Saya baru mengetahui gitu loh tentang beberapa fakta dan itu membuat saya kaget. Mungkin di sini Profesor Suparto maupun Romo Hari kalau saya ceritakan ini ada kelirunya mohon dikoreksi. Cerita Kang, ngrungokno cerita itu penting. Saya juga belajar, Bang. Jadi ternyata pada saat orang Eropa itu ya gara-gara Konstantinopel direbut sama Turki, akhirnya mereka kan kebingungan, sumber daya dari Asia mau masuk ke Eropa sulit, akhirnya mereka melakukan penjelajahan dan akhirnya bertemu dengan Nusantara, tempat asalnya rempah-rempah yang mereka sangat butuhkan. Jadi dibayangkan saja abad 14 itu di Jerman setengah kilogram biji pala itu harganya sama dengan 7 ekor sapi. Gitu. Saya baca itu, loh sampai kayak gitu ya. Iya lah, jaraknya aja puluhan ribu kilometer gitu loh. Berapa tangan pedagang melewati samudra, melewati padang pasir untuk bisa sampai ke Jerman gitu misal. Gitu. Nah, begitu mereka sampai ke Nusantara, Portugis terutama,
kan langsung menguasai Malaka, pasar induknya rempah se-Nusantara. Sehingga akhirnya membuat leluhur kita dari berbagai kerajaan gantian ngeluruh Portugis. Dan saat itu Portugis tercengang gitu. Ini saya baca dari bukunya Anthony Reid gitu. Karena mendapati pada saat Malaka berhasil direbut, di sisa-sisa pertahanannya Malaka itu mereka menemukan lebih dari 2000 pucuk meriam hand cannon, jadi meriam kecil, meriam anti personil bikinan Jawa gitu. Dan dilihat dari teknologinya, ternyata ada yang hand cannon serupa akhirnya ditemukan dan ada di museum, itu masih memiliki logo Surya Majapahit. Yang berarti leluhur kita itu sudah mainan sama meriam sama mesiu itu sejak tahun 1200-an. Gitu. Bahwa image kita, bahwa leluhur kita sejak zaman Company itu cuma mainan panah, itu berarti keliru besar. Gitu. Apalagi yang ditulis oleh De Graaf pada saat Mataram melakukan invasi ke timur, mereka sudah menggunakan senapan. Jadi ternyata leluhur kita itu sudah kemampuan metalurginya sudah bagus, sudah teknologi dengan mesiu sudah memilikinya, itu sejak zaman Majapahit. Lantas yang kedua, pada saat Demak menyerbu Malaka untuk menyerbu Portugis untuk merebut Malaka, itu mereka mendapati sebuah kapal jung yang sangat besar yang ditumpangi oleh Adipati Yunus. Saking besarnya, kapal terbesar Portugis saat itu hanya 1/6-nya. Gitu. Padahal kapal Portugis gede-gede loh, Prof. Gitu. Nah, ternyata kapal Jawa, kapal Demak saat itu lebih gede kapal jungnya itu. Iya, di Museum Portugis sana tidak ada urusan militer terhebat kecuali Adipati Yunus. Jadi kita ini harus bangga, nenek moyang kita ikut top pokoknya. Iya. Itu masih diajar, lo kadang-kadang sih pinggir-pinggiran di kilometer ceklan pacul karena hari tok. Nah, Saya itu apresiasi ya bahwa penjenengan membaca Reid dan apal tentang narasi-narasi kecil gitu. Yang tertulis di sejarah kan tidak ada hal seperti itu. bahkan kita tidak menduga, Romo, gitu. Rata-rata pemikiran kita kan mengatakan bahwa leluhur kita itu bisa apa sih? Sampai-sampai Borobudur diklaim yang bikin Nabi Sulaiman itu kan saking kebajutnya gitu loh. Gak pedenya kita terhadap kemampuan leluhur kita. Nah, bahkan Majapahit itu sudah Islam sebelum Demak gitu. Itu ada tulisan seperti itu, man. Ya, kalau kita kembali ke kebangsaan, barangkali benar apa kata Profesor tadi bahwa penghormatan pada para pahlawan ini sekarang ini tererosi gitu. Iya toh? Kira-kira demikian. Nah, sayangnya dengan falsafah Mikul Dhuwur Mendem Jero itu kalau dikenakan Pak Harto lalu dalam aspek hukum itu lalu mandek di tengah jalan karena kita harus mengingat jasa-jasanya sebagai bapak pembangunan, bukan awal muasal Kiriping Kudetanya itu, gitu. Ini yang halangan kultural bangsa ini. Saya kira mau tidak mau kita harus melakukan rekonsiliasi. Iya, Romo. Rekonsiliasi kultural paling tidak, ya. Kalau hukum ya itu urusannya orang lain. Jadi di Jawa Timur ini, Romo Hari, jadi alhamdulillah sudah dibangun satu gerakan batin kebangsaan kita untuk rekonsiliasi budaya, misalnya Jawa dan Sunda. Itu era akhir dari masa Pak Dekarwo, misalnya di Gubernur Jawa Timur. Di Jogja juga pernah itu dihadiri oleh Pak Dekarwo, kemudian Gubernur Jawa Barat waktu itu siapa ya, lupa. Pak dari PKS itu. Ahmad Heriawan dan Gubernur dengan penamaan nama jalan secara simbolik oleh Sri Sultan ya. Ring Road diberi nama Mojopahit,
Brawijaya, kemudian Siliwangi Wilayah dan sebagainya gitu, urut-urutan itu. wilayah Hasibu itu, dan kami di Surabaya juga ada Jalan Sunda, jadi ada juga Jalan Siliwangi. Meskipun tetap ada riak-riak, tapi ini bungkus besarnya adalah niatan bersama wong Jawa Timur, wong Sunda, satu Indonesia. Jadi setiap kebangsaan, saya yakin Romo, itu pasti ada catatan-catatan baiknya dan menyimpan pula catatan-catatan tragedinya. Satu contoh, Pendawa itu juga ada nasionalisme Pendawa, nasionalisme Kurawa. Kedua nasionalisme Pendawa dan Kurawa itu sesungguhnya juga menghasilkan Baratayuda. Itu karena dibangun bahwa Pendawa juga mengenal nasionalisme, Kurawa juga mengenal nasionalisme, dan kedua nasionalisme ini ada catatan-catatannya. Bagi Kurawa, Pendawa punya nasional. Kita selama ini juga dicekoki bahwa Pendawa itu pasti baik. Tetapi dalam ciri-ciri dan sejarah-sejarah tua juga mengapa hal itu menjadi persepsional dan Kurawa pasti buruk. Itu simbol-simbol keburukan. Nah, kita menyelami tradisi semacam ini, mungkin nenek moyang menyodorkan mikul dhuwur mendem jero ini juga disambung Romo. Enake kita ini wong Jawa iki ada pelajaran sing wis ya wis, sing urung aja mbaleni. Nah itu iso lega hati kadang-kadang Romo. Kembali ke dampak perang Bubat itu ya. Sebenarnya Babat apa lupa saya namanya. Saya pernah melakukan diskusi tentang Babat Tanah Jawa. Ya tentang perang Bubat itu ditulis setelah 200 tahun. Jadi belum tentu peristiwanya persis seperti yang digambarkan itu. Jadi memang kalau kita membaca sejarah itu harus hati-hati karena mau tidak mau ada tangan-tangan campur tangan dari kolonialisme Belanda untuk lebih kita itu makin cerah gitu, makin cerah dan bubrah dengan politik divide temperanya itu. Jadi coba bisa mengkaji kembali, itu ada serat apa lupa saya, tapi ada yang menafikan bahwa peristiwanya persis seperti itu. Kidung Sundayana mungkin Romo, bukan? Jadi kalau Kidung Sundayana pasti tidak gitu. Jadi Kidung Sundayana juga dibawa dengan, tetapi untuk itu apa? Acara perspektif ini mencairkan Romo, dan Kang Aji kan sudah pernah, kita ini mencairkan, tidak mengkristalisasi kanan, kiri, tengah, depan, belakang, tapi mencoba mencairkan bahwa di antara anak bangsa ini harus benar untuk urusan mikul dhuwur mendem jero itu aja disalah-salah tafsir kan gitu toh. Jadi saya yakin itu, dan kita sapa ini Romo dan Kang Haji, beberapa sahabat dan jaringan radio, karena kita ikuti jeda dan info dari Mbak Atika. Terima kasih ya Parto. Nah, luar biasa sekali ini untuk yang baru saja bergabung. Sekali lagi kita sedang ada di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Ini kita membahas tentang mikul dhuwur mendem jero dalam konteks kebangsaan bersama Romo Haridendi, pengasuh komunitas budaya Jogja Semesta. Juga ada Kang Aji Prasetyo, budayawan, komikus, dan juga Les Bumi NU, dan tentunya masih bersama dengan Profesor Supato Wijaya atau Cak Parto, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sahabat semuanya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, yang sedang nonton juga di Suara Sidoarjo Live di YouTube, bisa tinggalkan sharing ataupun pendapat Anda di kolom chat, atau yang sedang nonton juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, atau Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui radio masing-masing yang ada di kota kabupaten tempat tinggal Anda sekarang. Anda bisa sampaikan pendapat Anda melalui WA juga di 08213264 109. Kita sharing bersama pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, ada yang 330, 600 juga 1500 ml dan kemasan galon. Dan untuk info lengkap dan pemesanannya, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Waduh, alon-alon Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah.
Sahabat, menjelang akhir tahun 2020 biasanya orang bicara soal kilas balik atau ngomong soal resolusi. Sudah punya resolusi belum? Kalau sudah, apa yang Anda impikan semoga bisa terwujud ya. Tapi kalau belum, bisa dicoba bikin resolusi. Karena resolusi semacam doa nih sahabat. Bicara resolusi, Pegadaian mengadakan webinar resolusi emas di 61 kota Indonesia. Di antaranya Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, juga kota-kota lainnya. Dengan tema wujudkan resolusi dengan emas. Webinar dilaksanakan Kamis 26 November 2020 jam 10 sampai setengah 12 siang. Narasumber webinar ada Joan Marinat Roltin Sulu, Putri Indonesia Lingkungan 2019, dan Anda bisa dapatkan juga ya promo menarik kalau membuka tabungan emas atau cicil emas lewat aplikasi Pegadaian Digital. Untuk registrasi, follow Instagram di @sahabatpegadaian atau link di bit.ly resolusi SBY2. Webinar ini gratis ya, sekali lagi gratis. Webinar wujudkan resolusi dengan emas, persembahan Pegadaian Sidoarjo, mengatasi masalah tanpa masalah. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Jawa Timur, terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Mikul dhuwur mendem jero dalam konteks kebangsaan yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Caparto, nih sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah bergabung bersama Karin juga nih di redaksi. Boleh kita sapa dulu yang sudah bergabung, Karin? Iya, ini sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Selamat pagi, Cak Warto. Pagi-pagi. Siapa ini? Karin dong. Karin, yang dibaca ini siapa pendengar sahabat? Siapa sahabatnya? Ya, ini jadi ada dari Ibu Yulia. Ibu Yulia. Wah, ini harus kasih door prize akhir tahun. Iya, ini dari Ibu Yulia. Mikul dhuwur mendem jero pasti selalu ada di setiap kehidupan orang-orang, baik itu dari kehidupan keluarga, pendidikan maupun pemerintahan. Dan ini yang saya tangkap inti dari komentar Bu Yulia di Facebook adalah dimanapun kita masuk ke lingkaran keluarga, pendidikan, kebudayaan, bahkan pemerintahan, kita tetap harus menerapkan peribahasa mikul dhuwur mendem jero. Karena dengan kita memegang erat peribahasa itu bisa menguntungkan juga buat kehidupan kita ke depannya nanti. Kemudian yang kedua ini ada dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Wah, itu ya door prize kedua ini Mbak Ratna ini. Iya. Ini Mikul dhuwur mendem jero, peribahasa tersebut kan mengajarkan kita agar mampu menjunjung tinggi derajat dan harkat martabat orang tua, tidak membuat aib dan celah untuk kedua orang tua. Tapi tidak hanya untuk orang tua, dalam artian sempit bisa juga diartikan yang lebih luas. Misalnya
orang yang lebih tua seperti pemimpin, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tanyakan, apa selalu orang yang lebih tua hanya yang lebih tua itu tadi? Bagaimana di lingkup pertemanan? Karena mikul luhur mendem jero ini sepertinya jarang sekali ditemukan di lingkup pertemanan, atau bahasa zaman sekarangnya itu gibah ya Cak ya. Di sebuah lingkup pertemanan sudah pasti setiap orang mempunyai plus minus masing-masing, dan ketika di sebuah grup pertemanan misalnya ada 11 orang, pasti 11 orang ini akan menciptakan grup di dalam grup. Jadi jarang sekali ada di lingkaran pertemanan itu yang benar-benar mulus gitu pertemanan. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung juga Bu Yulia maupun siapa tadi Bu Ratna ya. Silakan Cak Parto. Luar biasa, dan saya yakin sahabat-sahabat perspektif lain kadang-kadang nggak sempat SMS tapi ngurungong mesti ngurungong ya. Iya. Ya, sebelumnya kalau boleh ya. Silakan Romo. Kalau boleh, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pemahaman antara masyarakat paguyuban. Ini kan dari masyarakat paguyuban sebenarnya. Kemudian yang mati pun sepatutnya dihormati seperti mereka yang masih hidup gitu kan. Nah, dari pepatah tadi. Tetapi di masa pandemi ini, urusan pemakaman bagi positif COVID maupun suspek diambil alih oleh lembaga patembayatan secara formal gitu. Nah, sesuai SOP, jenazah dibungkus plastik, dimasukkan dalam peti berlapis plastik, kemudian peti dipaku, dilapisi plastik lagi. Setelah itu dikubur secepat mungkin. Tim penguburan dengan entengnya membawa jenazah ke liang kubur, tanpa empati, tanpa doa-doa, dan tanpa untaian bunga misalnya. Nah, seringkali pihak keluarga tak mau menerima cara seperti itu, maka terjadilah aksi penyerobotan jenazah di banyak tempat. Nah, mereka ini bukan saja diperlakukan sebagai kriminal, tetapi penyerobot peti jenazah itu juga dibodoh-bodohkan oleh orang se-Indonesia. Nah, lalu saya ingin gambarkan, padahal di Inggris dan di beberapa negara Eropa dan Amerika, jenazah dibungkus kain kafan, kain mirip kafan ya, dimasukkan ke dalam kantung plastik, kemudian ditempatkan ke dalam peti berlapis plastik cuma bagian dalam. Keluarga dan kerabat boleh berdoa, meletakkan kemas, atau menuliskan pesan di atas peti di ruang persemayaman. Bahkan di pemakamannya pun boleh dihadiri keluarga dan kerabat, tentu dengan physical distancing. Nah, kata relawan di sebuah funeral house, we serve the deceased person with a dignity and respectfully. Jadi mereka tetap menghormati dengan penuh hormat pada mereka yang meninggal. Nah, sekarang di kita, asumsi jenazah korban COVID bisa jadi sumber infeksi baru. Mungkin ada benarnya. Tapi buat apa jenazah harus dibebat plastik mirip mumi? Habis itu dimasukkan peti berlapis plastik lalu di plastik lagi. Padahal belum ada bukti empirik virus bisa menembus plastik dan kayu. Jadi ini satu pendapat baru. Menurut ini saya ada rujukannya. Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, itu yang kalau nggak salah yang pernah mau ke angkasa itu ya. Seorang pakar biologi molekuler UI yang aktif di gugus tugas COVID-19, bahwa SOP itu dibikin berdasarkan asumsi para dokter. Mengapa urusan yang penting bagi keluarga itu hanya disandarkan pada sebuah asumsi? Bukankah ini berlebihan? Dalam hal ini mikul dhuwur menjuru sama sekali tak di. Meski ini masalah kesehatan, tapi berpotensi merenggangkan semangat kebangsaan. Saya kembali ke topik ya, ke semangat kebangsaan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita abaikan, dan kita sudah percaya pada mitos bahwa
cara-cara penanganan jenazah itu sudah benar kan, padahal secara budaya, secara kultural, secara agama dirasa bagi keluarga masih kurang gitu. Di Eropa pun di pesemayaman maupun di pemakaman itu boleh dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Jadi menjadi soal sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, mengapa nilai-nilai ini sudah berubah, dan berubahnya bukan pada hal yang positif, tetapi pada hal yang menurut pendapat saya agak negatif gitu. Monggo. Nah, dari Mbak Julia, Mbak Ratna tadi, saya yakin Kang Haji ya, arek nom-nom kadang-kadang dikira urusan mendem jero, mikul dhuwur urusan arek nom. Nah, Kang Haji ki ya nom. Nah, kalau menurut Kang Haji padahal enggak begitu ya Kang Haji ya, monggo Kang Kalau Haji. menurut Kang Haji gimana nih Kang? Silakan Kang. Kalau saya mohon izin untuk melanjutkan apa yang mau saya sampaikan tadi. Setelah kita bicara tentang betapa leluhur kita itu ternyata punya teknologi yang hebat kayak gitu, bahwa kapal Jung Demak itu ternyata selama 2 hari 2 malam dikeroyok 40 kapal Portugis, ditembaki dan tidak bisa tenggelam, dan ternyata itu tadi ya, bodinya yang dari kayu jati 4 lapis itu tadi, dan dibangun tanpa melibatkan paku maupun besi. Itu sampai detik ini masih misterius pembuatannya seperti apa. Jadi pakar perkapalan Eropa pun tidak habis pikir dengan teknologi itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita, leluhur kita yang pernah superior dalam teknologi, pencapaian-pencapaian itu, mendadak langsung hilang itu semua. Karena apa? Nah, setelah kita pelajari sejarah, ternyata itu karena konflik antar penguasa. Yang paling parah itu pada saat Mataram di bawah Hamengkurat I, pada saat kepemimpinan beliau yang sangat terlalu sering dapat mengalami pemberontakan karena kepemimpinannya yang cukup. Arep tak singgung tadi Kang Haji, arep tak singgung rada hati-hati berhubung jenengan. Wis lanjutno wis terus. Siap, Prof gitu. Nah, karena Hamengkurat I sangat takut bibit-bibit pemberontakan itu memanfaatkan wilayah-wilayah pesisir yang terkenal memang cukup kaya karena pelabuhan perdagangan, maka banyak wilayah perdagangan yang potensial itu ditutup, galangan kapal ditutup, kapal-kapal besar dihancurkan, gitu. Lantas dengan perjanjian-perjanjian Belanda yang terlalu sering membantu Hamengkurat I untuk menghadapi pemberontakan, maka Belanda diperbolehkan untuk menguasai wilayah pesisir, di mana akhirnya Belanda melakukan kontrol pengawasan, orang-orang Jawa tidak boleh membangun lagi kapal-kapal besar. Maka setelah itu pakar perkapalan meninggal satu persatu, hilang bersama dengan teknologinya. Gitu. Nah, yang berarti di sini adalah kemunduran sebuah bangsa karena konflik politik, karena kepemimpinan orang-orang yang, mohon maaf, serakah. Nah, di sini saya menggabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Hari tadi, mikul dhuwur mendem jero, lebih baik untuk yang sudah meninggal, terlebih lagi itu pemimpin. Di sini saya pertanyakan akhirnya, kadang-kadang kita perlu kritis melihat permasalahan, termasuk kesalahan-kesalahan dari pemimpin kita di masa lalu, yang membuat bangsa ini yang dulunya superior, hebat, menjadi bangsa yang mentalnya mental jongos, gitu. Lihat bule minder. Jadi, kalau sudah bicara tentang seperti ini, apakah kita masih bisa menjadi bangsa besar? Kembali menjadi bangsa besar? Jawabannya adalah bisa, pasti bisa. Dengan syarat, gitu. Pertama, yang membuat negeri kita akhirnya hancur-hancuran gara-gara orang-orang luar datang dan mengeksploitasi sumber daya kita. Maka jangan lagi itu terulang. Kita harus mampu menjadi generasi yang lebih mampu memanajemen, mengolah sumber daya kita sebaik mungkin. Yang kedua, jangan sampai terulang yang namanya konflik antar bangsa untuk kepentingan kekuasaan sepihak. Yang akhirnya kita belajar dari sejarah, keserakahan orang-orang tertentu membuat bangsa ini akhirnya jatuh secara peradaban. Nah, di sini mikul dhuwur mendem jeronya harus kita kasih koma sebaiknya.
Jadi tidak selalu waduh karena itu Amangkurat itu bagaimanapun juga raja kita dulu yang menurunkan raja-raja kita sekarang. Jadi jangan dibahas jeleknya. Yo keliru kalau menurut saya. Itu harus kita kritisi supaya kita tahu bahwa kita dulu pernah besar terus pernah jatuh dan kita harus besar lagi sekarang. Dan kira-kira. Ya betul Kang Haji. Gini, saya ingin berbagi ya bahwa Bengawan Solo dulu itu kan alirannya ke selatan, muaranya di Sadeng di daerah Wonosari gitu, dan bahkan dilayari oleh kapal-kapal besar. Nah, kemudian sekarang kan menciut ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang tafsir sejarah, misalnya begini, Kanjeng Ratu Kalinyamat itu kan pernah juga menyerang Malaka ya. Ya. Nah, tapi dikabarkan beliau Topo Wudo di Lidi Godiva itu. Nah, kita jangan mentafsirkan sejarah secara wantah seperti itu. Sebenarnya dia Topo Wudo itu adalah seluruh harta bendanya itu dihibahkan pada negara untuk penyerangan mungkin 2 kali ya ke Malaka itu. Nah, memang pujangga-pujangga itu sering menghaluskan peristiwa-peristiwa sejarah dengan cara-cara yang menurut pandangan zaman itu memang benar. Seperti ini, Panembahan Senopati njebleske Sirai Mangir, padahal itu menantunya, itu saya rasa kok tidak manusiawi ya. Dan saya kira tidak benar seperti itu. Hanya menunjukkan bahwa kaum Balelo itu harus perhatikan bahwa mertua pun tega untuk membunuh seseorang yang baleto gitu. Jadi saya sedang memikirkan adanya ketoprak yang melibatkan para sejarawan, antropolog, filolog dan sebagainya ya, arkeolog, antropolog gitu, yang menafsirkan sejarah baru tentang Adeking Negari Ngayogyakarta. Tidak seperti tafsir ketoprak-ketoprak yang saya lihat zaman tahun 60-an di Malang itu kan penuh hal-hal yang kalau kita pikir sekarang mustahil gitu. Jadi tadi kembali ke Cak Malang tadi, itu ingatan kolektif kita memang dihancurkan oleh penjajah gitu. Kemudian sejarah diganti. Nah, kekhawatiran itu juga tidak hanya masa lalu, sekarang kita juga begitu, melalui undang-undang, melalui segala macam untuk mengubah perilaku, melalui pendidikan. Ini yang harus kita waspadai. Prof. Matur nuwun Romo. Jadi ada pelajaran-pelajaran kesejarahan yang sudah Kang Haji sampaikan, itu mendekonstruksi dan memang kita memahami, bagi saya tidak ada bangsa yang memiliki kehebatan peradaban melebihi nenek moyang kita. Wong yang namanya fosil manusia tertua itu saja Mojokertensis itu 750.000 tahun yang lalu. Jadi fosil manusia tertua tidak ditemukan di Tiongkok, tidak ditemukan di Eropa, tidak ditemukan di Jepang, tapi justru di Mojokerto itu ada Mojokertensis yang hampir 1 juta tahun yang lalu. Itu artinya saya yakinlah kita ini berperadaban tua sehingga ilmunya sangat tua. Kok minder koyok ngene? Nah, banyak salah tafsir, ngaji-ngaji sejarah nanggone penjajah. Nah, acara perspektif ini Romo dan Kang Haji saya yakin membuka ini pelan-pelan, tidak langsung frontal. Setiap tokoh pasti juga memiliki kebaikan yang sangat banyak, di samping keburukan-keburukannya juga harus dicatat. Oh, Amangkurat I koyo opo, sehingga anaknya sendiri pun sampai melakukan hal semacam itu pada Amangkurat. Tapi apakah tidak ada sisi kebaikan? Kita gali. Jadi mikul dhuwur mendem jero, mengingat kebaikan-kebaikan, tapi tidak melupakan yang buruk, tetapi mencatat
menjadi referensi kebaikan ke depan. Oh, kalau begini jangan dilakukan. Sama lah, Pak Harto punya sisi-sisi yang saya yakin orang tahu negatifnya, tapi positifnya juga bisa dikembangkan. Bung Karno tidak bisa dilepaskan dari heroisme, dari kesejarahan kita luar biasa. Bung Karno bagaimanapun proklamator, tapi apakah tidak punya catatan-catatan tertentu yang sesungguhnya juga kita tahu bagaimana dinamikanya sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang kita semua mencatatnya. Jadi saya yakin hikmah kita ambil di perspektif ini, mikul dhuwur mendem jero, pokoknya nek bangsa iki iso menghormati, iso noto diri, tidak suka menyalahkan lagi, tapi memahami para pemimpinnya, para konconya, para tokohnya. Saya yakin kita bisa belajar dengan baik. Kan gitu Kang Haji ya, sejarahnya nanti di episode selanjutnya wajib dibeber pelan-pelan. Siap. Cuma mungkin kalau boleh saya sedikit menambahi lagi, Prof. Kalian Romo Hari. Akhirnya kan bisa kita simpulkan begini. Mikul dhuwur mendem jero itu sebaiknya juga dilihat dari aspek pembelajaran. Jadi seandainya untuk bisa belajar dari masa lalu, untuk menyiapkan masa depan, sesuatu harus diangkat, ya ayo diangkat. Kalau sesuatu itu katanya aib, tapi sebenarnya harus menjadi pelajaran, dia ojo dipendem jeru-jeru, malah justru perlu diangkat. Kecuali kalau seorang sosok tokoh sejarah punya kekurangan yang tidak ngefek pada peradaban, ya memang tidak perlu dipermasalahkan, maka ya dipendem jeru saja. Gitu. Misalnya ya kita tahu sendiri Soekarno dengan berbagai kelebihannya ternyata kelemahannya perempuan. Pertanyaannya sekarang kalau dia itu suka menikah, apakah dia merugikan bangsa? Ternyata tidak. Ya sudah, akhirnya publik tidak mempermasalahkan. Jadi bangsa ini sebenarnya sudah memiliki kebijaksanaannya. Ada yang tidak perlu dipermasalahkan, ada yang perlu diingat. Nah, ini mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita tadi. Kalau untuk kalangan generasi muda, bagaimana konsep mikul dhuwur mendem jero tadi? Ya kita harus melihat dari kekinian dan kesinian, apa yang dibutuhkan manusia saat ini. Gitu. Termasuk tentang ingatan-ingatan masa lalu, kenapa bangsa kita pernah kejeglong, segala macam, atau kita dulu pernah jaya, untuk optimisme. Bangsa ini masalahnya itu di optimisme tadi. Bahkan nuwun sewu ya, ada sebuah acara semacam kayak ya bule gila gitulah. Ada seorang bule berlagak berdandan seperti tukang semir sepatu, mendatangi seorang pria di halte. Ya, permisi, apa saya boleh menyemir sepatu Anda? Ya jelas orang di halte itu kaget loh, kok nak bule nyemir gitu. Dan dia spontan nolak, jangan gitu, nolak. Seakan-akan dialognya kalau diteruskan ya, jangan, gak pantas. Yang pantas itu aku nyemir sepatu sampean, kayaknya begitu. Ini mental-mental yang harus dihapuskan ini. Kita tidak boleh menjadi minder bahwa kita adalah bangsa besar, kita harus mengingatnya. Dan kenapa kita jatuh? Nah, itu yang harus dipelajari supaya kita bisa untuk optimis, kita besar lagi. Ngoten. Tepuk tangan untuk seluruh sahabat. Keren. Luar biasa. Ya. Ya, saya kira pelajaran sejarah itu penting ya. Nah itu, Romo, saya juga tadi mau menanyakan itu. Sekarang kan kalau sekolah-sekolah itu tidak ada yang fokus di pelajaran budaya, sejarah, nggak kayak zaman saya dulu. Geografi, iya. menunjukkan kekayaan kita, sejarah menunjukkan keagungan kita. Kita harus bisa menciptakan borobudur kecil gitu ya. Mempelajari teknologi, bukan main itu, berapa ton batu dipindahkan dari untuk membangun Borobudur itu. Kita hanya mengagumi saja, mestinya itu lalu dikembangkan menjadi teknologi yang baru. Jadi untuk memicu gitu, Iya, betul ya. Jadi dari Borobudur kita banyak belajar dan saya sudah menulis bagaimana Borobudur itu menjadi referensi bernegara, referensi berpemerintahan, dan itu pasti butuh waktu malah 1 semester kalau dibicarakan di sini Mbak Tika. Jadi itu nanti buat seri. Nah, senang Romo
saya senang sekali bisa ke Panjenengan dengan mendapatkan ilmu. Saya yakin acara hari ini tidak untuk terakhir, tapi untuk selalu ketemu ke depan. Apalagi dengan Kang Haji, dengan beberan historisnya, kita selalu nunggu. Saya yakin sahabat perspektif dibuat penasaran memang untuk apa? Biar berseri running untuk urusan historisnya tadi, soal meriam dan lain sebagainya. Dan itu kita temukan di beberapa museum di Portugal betapa hebatnya meriam-meriam dari Adipati Unus. Jadi senang ketika sebagai konklusinya karena ini hari Jumat, untuk itu ajaran agama mengajarkan sebaik-baik kita adalah yang saling bermanfaat bagi sesamanya. Kita membantu kebaikan, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Begitulah ya. Ya, Insya Allah luar biasa. Baik, Cak Parto, wah ini perbincangannya luar biasa. Tadi sebetulnya dikasih waktu extend sampai 5 menit, jam 8:05 gitu ya. Tapi memang luar biasa. Gimana, Cak? Di Kadin dengan Gubernur Jawa Timur jam 9, jadi dari perjalanan dari rumah ini takut macet ya. Oke, baik. Siap, sekali lagi terima kasih untuk Romo Haridandi. Terima kasih untuk waktunya, ilmunya juga. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat juga untuk kita yang sudah menyimak semuanya. Salam sehat selalu untuk Romo. Terima kasih. Iya, Kang Haji, terima kasih Kang Haji. Sampai jumpa lagi. Salam sehat juga. Terima kasih untuk sharing dan ilmunya. Boten. Baik, Cak Parto. Wah, ini senior saya. Cak Parto, terima kasih untuk waktunya juga, sharingnya juga pagi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Insya Allah ketemu lagi pekan depan Cak Parto kita ya. Pekan depan dan sore nanti kru Suara Sidoarjo kan datang ke Airlangga Forum. Oh iya, ya baik. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menyimak juga dan beberapa radio yang sudah tergabung dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Pagi hari ini program Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas sudah membahas mikul duwur mendem jero dalam konteks kebangsaan yang juga disiarkan bersama oleh Suara Sidoarjo, yang juga dirilai oleh Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Hamzar dari Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita atau saya juga akan mengajak semuanya untuk bisa menyimak juga Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.